Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat Paskah untuk kita sekalian. Kita baru 2 hari melewati Paskah, hari di mana kita memperingati, merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita bersyukur boleh menikmati bangun pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur oleh karena Engkau telah bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Dan Engkau memberi hidup itu bagi kami yang percaya kepadamu. Kami rindu membaca firman-Mu Tuhan, berbicara bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tema renungan bagi kita pagi ini adalah kekuatan di tengah ketakutan. Saudara-saudara, ketakutan adalah bagian yang tak terhindarkan dalam hidup setiap manusia. Berbicara tentang ketakutan, ini sangat relevan dengan tema Paskah kita tahun 2025 ini yang baru saja kita rayakan, yaitu damai sejahtera di tengah keluarga, di mana saat itu situasi para murid sedang dalam ketakutan yang dahsyat ketika Yesus disalibkan dan dikuburkan. Setelah 3 hari kemudian Yesus bangkit dan ia datang di tengah-tengah para murid yang sedang berada di ruang tertutup dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Apa yang menjadi ketakutan kita saat ini Bapak Ibu Saudara? Perkembangan lingkungan strategis saat ini memberi sinyal kepada kita bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita mengikuti berita di media, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas di tahun 2025 ini. Kedua negara saling memberlakukan impor tarif tinggi, di mana Amerika menaikkan tarif hingga 145%. Dan Tiongkok juga membalas menaikkan tarifnya 125%. Tentu kebijakan ini menyebabkan lonjakan biaya impor dan mengganggu rantai pasokan global secara signifikan di dalam negeri kita secara khusus. Apa ketakutan-ketakutan lainnya? Mungkin secara pribadi dan keluarga kita takut akan kesehatan kita, keuangan, pendidikan, pekerjaan, atau anak-anak kita. Bahkan situasi-situasi yang tidak menentu yang semuanya bisa mengganggu dan mengguncang hati kita. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, Mazmur yang kita baca tadi 118 ayat 6 menjadi pengingat yang kuat bagi kita, memberikan kita penghiburan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita ketika berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Ia datang menolong dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dalam ayat 6 khususnya dikatakan tadi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mazmur ini merupakan bagian dari nyanyian pujian yang biasanya dinyanyikan bangsa Israel dalam perayaan besar, misalnya saat merayakan Paskah Yahudi. Pemazmur yang kemungkinan besar adalah Daud, mengingat bagaimana ia dikepung musuh, merasa terhimpit dan terjepit, namun tetap menemukan kekuatan dalam penyertaan Tuhan. Khusus ayat 6 bukan hanya sebuah slogan rohani Bapak Ibu, melainkan suatu kesaksian hidup dari seorang yang pernah benar-benar mengalami ketakutan yang nyata, namun disertai dan ditolong oleh Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang menjadi perenungan bagi kita agar kita tetap memiliki kekuatan di tengah ketakutan. Pertama, ayat ini mengajar kita bahwa keberanian bukanlah sekadar ketiadaan rasa takut, akan tetapi kepercayaan penuh secara total kepada Tuhan di tengah ketakutan. Kita boleh merasa takut, tetapi tidak perlu dikuasai olehnya. Yang kedua, penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan yang sejati. Dunia bisa saja mengecewakan, orang bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah gagal dan Ia selalu setia. Saat kita sadar bahwa Tuhan berpihak kepada kita,
kita akan menemukan kekuatan untuk terus berjalan, bahkan dalam bayang-bayang ancaman sekalipun. Yang ketiga, manusia tidak punya kuasa mutlak atas hidup kita. Pertanyaan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku dalam ayat tadi menekankan bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi ancaman manusia. Selama Tuhan menyertai, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih dan rencananya. Saudara, apapun situasi kita saat ini, ingatlah Tuhan di pihakmu. Bangkitlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Temukan kekuatan di dalam Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang singkat dan sederhana pagi ini. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mampu bangkit, memiliki kekuatan di tengah-tengah ketakutan kami di dunia ini. Roh Kudus menolong setiap kami yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Yang lemah, memiliki pergumulan, Tuhan berikan jawaban dan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan biarlah hari ini kami mampu melakukan aktivitas kami dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup selamanya dan seterusnya. Amin.